Kenapa harus live IG? Karena Bapak pengen tahu kedisiplinan kalian. Karena di live IG ini kan Bapak tentukan jadwalnya jam berapa kalian bisa ini enggak bisa disiplin nggak masuk jam 7.30 sama seperti masuk sekolah gitu kan, 7.00 Bapak masuk 7.30. Jadi supaya tidak supaya tidak bangun kesiangan ya. Jadi ada jadwalnya lebih enak. Mungkin nanti minggu-minggu depan Bapak akan live IG lagi. Kalau nggak live IG bisa di Google Meeting atau di Zoom. Kalau teman-teman mau nanti kita Zoom meeting nggak apa-apa. Biar sekalian share screennya bisa langsung. Jadi ada screennya bisa langsung dilihat sama anak-anak. Oke ya. Minggu kemarin, bukan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin itu Idul Adha. Jadi 2 minggu yang lalu Bapak udah share di link di YouTube sekolah, linknya udah Bapak share. Itu how to express congratulations, hope and wish. Sebenarnya apa sih congratulations? Ngerti ya, congrats. Biasanya orang-orang anak-anak kan bisa congrats. Itu bahasa yang lebih familiar, bahasa yang sebenarnya familiar di telinga kita semua. Itu ucapan selamat, ya kan? Contohnya gimana sih? Misalkan your friend will attend maybe storytelling competition, your classmate. Jadi misalkan ada teman kelas kamu lagi pengen ikut kompetisi storytelling. Dia pintar di storytelling, makanya dia dikirim wali kelasnya untuk kompetisi atau perlombaan storytelling. Nah kemudian menang juara 1. Otomatis kamu sebagai teman kelasnya pastikan memberikan satu ucapan apa yang biasanya disampaikan ketika seseorang memenangkan kompetisi atau perlombaan. Otomatis ucapan selamat ya. Nah, gimana cara mengucapkan selamat kepada teman yang baru memenangkan seperti perlombaan itu? Bisa seperti ini. Your friend, maybe his name is misalkan Budi. Budi is a very good storyteller. You are a very good storyteller. I'm sure you will win the school competition next week. Good luck. Good luck biasanya juga bisa. Jadi untuk misalkan baru pertama kali mau mengikuti storytelling, perlombaan storytelling, kamu bisa nulis ngucapinnya good luck. Kalau misalkan sudah selesai, dia menang, congratulations for winning the competition. Bisa seperti itu. Congratulations for winning the storytelling competition. Ya. Oke, jangan ngetik dulu, dengerin dulu semua. Nah, bagi anak-anak yang sudah lulus yang mau ikut live IG juga boleh kok. Makanya live IG itu lebih umum sebenarnya, enak. Ya, itu ada Faras, absen Ras. Oke, jadi seperti itu. Jadi ketika teman kamu pengen ikut kompetisi atau perlombaan apapun, sebelum dia ikut, kamu bisa ucapin good luck. Ya, good luck. Nah, setelah misalkan sudah menang, balik ke sekolah, datanglah teman kamu yang menang, kamu ucapin congratulations for winning the English competition, English storytelling competition. Bisa seperti itu. Oke ya, itu nah itu salah satu cara untuk mengungkapkan how to express congratulations. Bagaimana cara mengekspresikan ungkapan selamat. Ada lagi nggak sih Pak? Ada banyak. Contoh misalkan teman kamu ulang tahun, itu juga happy birthday termasuk salah satu ungkapan dari congratulations. Jadi another expression of congratulations itu happy birthday, happy graduation. Bisa. Misalkan kakak kelas kamu baru lulus kemarin, ya. Lulus kemarin, happy graduation, atau congratulations for graduating the junior high school, kan junior high school ya. Jadi congratulations for graduating high school. Bisa.
Bisa kok happy graduation bisa, happy birthday juga bisa. Oke. Ucapan selamat juga bisa dalam bentuk tadi pertama good luck, congratulations, of winning bla 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 bla, misalkan memenangkan apapun. Misalkan badminton competition bisa, atau happy birthday, happy graduation juga bisa, termasuk kalau misalkan ada teman kakak kamu atau kakak kamu nikah, happy wedding bisa. Oke. Nah, fungsinya apa sih kalau misalkan kita mengucapkan congratulations kepada teman? Buat apa sih Pak kita ngucapin selamat ke teman? Itu ada tujuan sosialnya. Artinya ada tujuan sosial seperti apa? Jadi nanti untuk to make and build good relationship between you and your friends. Jadi bisa membangun dan menumbuhkan hubungan yang baik antar teman, antara kamu dengan teman kamu. Jadi hanya dengan mengucapkan congratulations, orang akan teman kamu akan oke, thank you gitu. Tapi jelas ucapan selamatnya juga harus ikhlas, for your deepest heart gitu loh. Jadi harus dari diri kamu sendiri, dari dalam hati kamu, supaya terimanya juga bagus, keterimanya juga bagus. Jadi jangan ada teman kamu menang kompetisi, misalkan kompetisi storytelling bahasa Inggris, kamu bilang selamat ya, tapi dengan sinis, gak ikhlas. Ya jangan seperti itu juga, walaupun ekspresinya sama tapi penyampaiannya juga harus ikhlas, harus dari hati kamu ya. Jadi congratulations for winning the English competition juga harus ikhlas, supaya penerimanya juga ikhlas. Nah, gunanya seperti tadi, yaitu gunanya untuk membangun hubungan yang baik ya, hubungan yang baik antar teman atau antar satu orang dengan orang yang lain. Itu namanya fungsi sosialnya atau social function of congratulation expression. Hope and wish adalah to build good relationship between you and your friends, atau between people and another people gitu. Nah, ekspresi congratulation itu apa sih definisinya? Itu definisi sebenarnya seperti tadi ya. Definisi ucapan yang ditujukan pada seseorang atas prestasi atau kebahagiaan yang diraih. Satu prestasi ketika teman kamu, when your friend get some achieve something gitu ya, mencapai sesuatu, maka ya kamu sebagai temannya secara otomatis harus mengucapkan selamat. Karena ucapan selamat seperti tadi itu ucapan yang ditujukan kepada seseorang yang telah mencapai pencapaian sesuatu atau mendapatkan suatu kebahagiaan, ulang tahun, lulus, menikah, apapun yang membuat bahagia, kamu harus kasih ucapan selamat ke teman kamu, to build good relationship between you and your friends. Tuh. Nah, itu namanya congratulation. Ya. Nah, kemudian bentuknya apa aja? Bisa congratulation, sebutin nama, congratulation Ani, congratulation Budi, congratulation misalkan Rahma, Alia, congratulation Abdurrahman, sebutin namanya. Kalau lebih bagus sebutin pencapaiannya apa. Seperti misalkan football competition, school football competition, biasanya ada porak kayaknya, pekan olahraga antar kelas. Menang kelas teman kamu menangnya, congratulations for winning football competition in the school football competition. Jadi disebutkan apa pencapaiannya, itu jauh lebih bagus. Jadi bukan hanya sekedar congratulations doang, tapi disebutkan pencapaiannya apa. Congratulations on winning the English competition. Congratulations for being the first in the class, for being first rank in the class. Jadi ranking 1 itu kan suatu kebahagiaan atau suatu pencapaian. Itu bisa diucapkan seperti itu. Kemudian cara menanggapinya apa? How to respond expression of congratulations. Ketika teman kamu ngomong ke kita, congratulations for winning the English competition. Nah, kita yang sebagai yang diucapinnya, responnya berapa? Ada yang bisa jawabnya? Bisa chat? Silakan boleh di chat kalau misalkan how to respond
expression of congratulation. When your friend congratulates you, when your friend congratulates you on winning maybe English competition, how to respond that? Bisa di chat. Jadi ketika kamu diucapin selamat sama teman kamu, bisa tuh, thank you, good, thank you, ya, thank you. Oke, saya boleh jawab, boleh, alumni juga boleh jawab, ya. Nah itu congratulations. Congratulations adalah ekspresi paling gampang sebenarnya. Saya ulangi lagi, expression paling gampang itu congratulations. Diucapin pada saat teman kamu mendapatkan suatu pencapaian tertentu atau kebahagiaan. Oke, thank you, good. Oke, itu congratulations. Responnya bisa thank you kalau misalkan congratulations. Tapi kalau misalkan good luck, juga thank you juga, I hope so, bisa. Nah sekarang setelah congratulations, ekspresi selanjutnya adalah hope and wish. Hope and wish. Hope pengharapan, wish juga pengharapan. Nanti apa sih bedanya hope and wish itu? Nanti kita bahas setelah ini, ya. Hope and wish. Kita baca contohnya dulu ya. Contohnya sudah Bapak kirim di slide kemarin. Kalau kalian bisa buka ya buka, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Bapak bacain aja. Hai Diana, halo John. I heard you have English test today. How is it? Si Johnnya gitu. Yeah, I get a bad mark. I didn't study last night. I wish I studied hard last night. Yes, I hope you will do the better next time. Coba lihat sini. Pertama sapa dulu ya. Hai Diana. Hai John. I heard you have English test today. Kata si Johnnya, saya dengar kamu tes bahasa Inggris nih hari ini. How is it? Kata si Johnnya. How is it? Gimana hasilnya? Kata si Diananya, I get a bad mark. I get a bad mark. I didn't study last night. Si Diana dapat nilai yang jelek. Katanya, saya nggak belajar semalam. Kata si Diananya. Terus Diana bilang, I wish I studied hard last night. I wish I studied hard last night. Ini expression of wish-nya dulu. I wish I studied hard last night. Saya harap, bukan saya harap ya. Seharusnya saya belajar keras, belajar semalam. Seharusnya saya belajar. Artinya dia nggak belajar semalamnya. I wish I studied hard last night. Saya harap saya belajar semalam. Padahal udah lewat kan. Nah ini wish. Jadi kalau wish itu sebenarnya adalah ungkapan harapan, bukan ungkapan harapan, ungkapan seperti penyesalan, tapi dalam bentuk harapan. Jadi harapan yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinannya kecil sekali terjadi. I wish I studied hard last night. Saya harap saya belajar keras semalam. Dia udah lewat masa-masa semalamnya, udah lewat, nggak belajar, dapatlah nilai jelek. Makanya dia I wish I studied hard last night. Dia menyesal, dia nggak belajar. Saya sih pengennya belajar gitu loh ya semalam, makanya nilainya jelek. Nah terus kata si Johnnya kayak gimana? Okay, yes, I hope you will do better next time. I hope you will do better next time. Jadi dalam satu percakapan ini ada dua ekspresi. Pertama expression of wish yang diomongin sama si Diana, I wish I studied hard last night, sama I hope you will do better next time sama si John. Jadi expression hope-nya sama si John, expression of wish-nya sama si Diana. Nah kalau hope, expression of hope ini adalah ekspresi pengharapan yang kemungkinan besar bisa terjadi. Kemungkinannya bisa terjadi itu lebih besar. Jadi kalau wish itu nggak mungkin terjadi, pengharapan hanya sebagai angan-angan doang. Angan-angan doang. Tapi ada juga kemungkinan bisa terjadi, tapi sangat kecil kalau expression of wish itu.
Kalau hope itu kemungkinan terjadinya besar. Kemungkinan bisa terjadinya bisa besar. Kalau wish tidak. Kalau wish itu kebalikannya. Jadi ekspresi pengharapan tapi kemungkinan terjadinya itu kecil. Atau gak mungkin terjadi sama sekali. Bisa jadi sebagai sebuah penyesalan. Kenapa gue gak belajar semalam? Saya harap saya belajar semalam. Saya harap saya belajar semalam. Aslinya tidak. Nah itu expression of wish. Gitu. Kira-kira. Ngerti ya? Dialog 2. Dialog 2. Itu ada di slide. Hai Diana, hai Robi. Kata si Robinya, I heard you will participate in English storytelling. Yes, I will be. It will be next month. This is my first time participating. Oh ya, I wish you luck. I wish you luck. Nah itu juga bisa. Nah untuk yang dialog 2 ini antara si Robi dan si Diana. Tadi John sama Diana, ini juga John sama Diana sama si Robi. Kata si Robinya, I heard, kata si Robinya, I heard you will participate in English storytelling. Yes, it will be next month. Kapan storytellingnya kapan? English storytellingnya bulan depan. Si Diana mau ikut storytelling competition. This is my first time participating. Katanya ini adalah pertama kali dia ikut perlombaan kayak gini, kata si Diananya sambil ketawa-ketawa. Oh ya, I wish you luck. Semoga beruntung ya, semoga beruntung. I wish you luck. Bisa pakai I wish you luck, bisa I hope you, bisa I wish. Kalau wish itu bisa sebagai doa juga. Kalau dalam tulisan ekspresi yang dalam teks seperti ini. Kalau teks seperti ini, I wish you luck itu sebuah doa. Saya harap semoga kamu beruntung. Jangan saya harap, semoga kamu beruntung. Kalau di Indonesia ini gitu ya, semoga kamu beruntung. Jadi itu semua sebuah doa supaya menang kompetisinya. Nah ini kita bisa garis bawahi, underline that the expression of wish-nya juga ada di nomor 6, yaitu di percakapan nomor 6. I wish you luck. I wish you luck. Itu sebuah doa untuk teman yang mau ikut kompetisi atau mau menghadapi sesuatu. I wish you luck. Oke. Menggunakan ungkapan pengharapan hope and wish. Hope and wish sama-sama pengharapan. Cuman bedanya apa sih? Kayak wish itu digunakan untuk harapan yang tidak mungkin terjadi. Satu. Ya. Yang kedua, wish juga tidak mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya kecil. Ingat ya, kalau wish itu, ungkapan wish itu digunakan untuk harapan yang tidak mungkin terjadi. Contoh, I wish I could fly. I wish I could fly. Saya harap saya bisa terbang. Nggak mungkin terjadi. Nggak punya sayap, kecuali kamu naik pesawat. Ini dalam artinya could fly itu bukan berarti terbang naik pesawat ya, terbang pakai sayap. Kan nggak mungkin terjadi ya. Atau kemungkinan terjadinya bisa kecil, bisa pakai para layang bisa. Nah itu makanya wish itu bukan nggak mungkin terjadi sama sekali, bisa tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Atau yang kedua, wish itu juga bisa digunakan untuk doa kita bilang. Jadi ada dua, dicatat ya, boleh sambil dicatat. Wish itu satu digunakan untuk pengharapan yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya kecil. Yang kedua, wish juga bisa digunakan untuk doa, mendoakan orang lain. I wish you luck. I wish you luck, semoga kamu beruntung. I wish you all the best. Nah, kita itu kan biasanya kalau gitu. Kalau misalkan ulang tahun WYTB gitu kan, disingkatnya WYTB itu wish you all the best. WYATB ya. WYATB itu wish you all the best. Jadi kalau misalkan kamu di chat sama teman habis lagi ulang tahun, happy birthday, WYATB. WYATB itu singkatan wish you all the best. Wish you all the best. Singkatan ya. Semoga dapat yang terbaik segala sesuatunya. Wish you all the best. Nah itu pakainya wish untuk mendoakan orang lain. Kalau hope
Kalau itu harapan yang mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya lumayan besar. Hope. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tentang congratulation, hope and wish? Ada? Dikit banget materinya sebenarnya. Satu chapter itu congratulation, hope and wish. Nanti ada beberapa, nanti ada agreement sama disagreement, how to agree others statement or you disagree. Bagaimana cara menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain nanti setelah ini. Oke. Sampai sini untuk congratulation. Is there any question? Oke. Jadi Bapak ulangi lagi. Congratulation itu untuk apa? Coba. Apa ini tidak Pak? Baru pengen ketik. So, kamu catat. Kamu ketik cepat-cepatan ya. Bapak kasih reward nanti. Ungkapan congratulation digunakan untuk apa? Congratulation used to. Congratulation digunakan untuk, boleh pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Untuk ungkapan, iya, maksudnya ungkapan selamat itu kan terjemahannya, maksudnya ungkapan selamat. Ungkapan selamat itu digunakan untuk teman yang apa? Iya, mengucapkan selamat, betul. Iya, betul, selamat. Terjemahannya bukan itu, maksud apa? Maksudnya ucapan selamat itu biasanya digunakan untuk, nah, udah bahasa Indonesia deh. Ucapan selamat itu, good. KD 0805 itu siapa namanya? Dari kelas berapa? Agisha juga betul. Mengucapkan selamat atas keberhasilan seseorang, pencapaian seseorang, betul. Betul. Prestasi. Satu lagi, pencapaian sama prestasi sama ya, hampir sama ya. Oke, good. Satu lagi, penghargaan, keberhasilan, mengachieve something. Yes, mengachieve something bahasa Indonesia. To achieve something. Your friend that achieve something, you have to say congratulations, right? Good. Sama, selain pencapaian juga kebahagiaan ya. Jadi when your friend get like joyful, sebuah kebahagiaan, ya kamu harus ucapin selamat. Happy birthday, happy graduation, boleh. Ya, itu congratulations. Kalau untuk wish sama hope itu harapan. Apa bedanya? Oke. What is the differentiation between? Oke. Pertanyaan kedua. Oke, good. Muhammad Abdurrahman 1. HNHFZ 12 betul. Divas Hasnas juga betul. Oke. Pertanyaan kedua. What is the differentiation between wish expression and hope expression? Silakan. Bedanya wish sama hope apa? Wish untuk doa dan harapan yang kecil kemungkinan terjadi, bagus. Kalau hope-nya Nabila 0892 bagus. Wish and hope. Hope itu harapan, betul. Wish juga harapan. So, what is the differentiation between hope and wish? Oke, hope untuk harapan yang terjadi. Good, Nabila. Betul. Nabila dari kelas berapa Nabila tuh? Nabila 0892 dari kelas Muhammad Rahman, harapan yang mungkin terjadi, betul. Wish tidak mungkin terjadi, namun kemungkinan kecil terjadi serta doa, bagus. Agisha juga betul. Oke, Bapak kira semuanya sudah paham ya? Mungkin maybe 80% sudah memahami, karena emang materinya sangat mudah sekali. Congratulations, hope and wish. Kalau congratulations, ketika teman kamu, ulang lagi, ketika teman kamu mencapai pencapaian sesuatu, ucapan yang ditujukan kepada seseorang setelah mencapai sesuatu atau mendapatkan kebahagiaan, itu namanya expression of congratulations. Bentuknya congratulations of winning English competition atau graduation atau birthday, happy birthday, bisa. Responnya bisa thank you, apapun, thanks, itu bisa. Kalau hope and wish itu adalah pengharapan. Bedanya kalau hope itu adalah harapan yang mungkin terjadi atau kemungkinan terjadi besar.
Kalau wish itu harapan yang kemungkinan terjadinya kecil atau tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya kecil. Yang kedua adalah untuk doa. Ya. Bentuknya, contoh kalau misalkan wish yang tidak mungkin terjadi, I wish I could fly, I wish I studied hard last night, udah kelewat, itu nggak mungkin terjadi. Kalau doanya, I wish you all the best, bisa. I wish you luck, bisa. Kalau untuk hope-nya, I hope you will win the English competition test. Ya, you will win the English competition contest. Gitu. Itu ungkapan untuk wish sama hope. Responnya kayak gimana kalau untuk wish sama hope? Kalau wish ya bisa apa ya? I wish I could fly, nggak ada responnya. Ya udah gitu aja. Karena itu merupakan sebuah ungkapan yang tidak perlu direspon sebenarnya kalau I wish I could fly. Tapi kalau misalkan I wish I studied hard, yang kemungkinan tidak terjadi, itu bisa direspon dengan ungkapan hope. I hope you will do better next time. Itu bisa sebagai ungkapannya. Ungkapan responnya dari hope itu bisa I hope so, bisa I hope I will do better next time, itu bisa. Jadi bisa I hope so. Jadi diulangi lagi, misalkan I hope you will do the better next time. Ungkapannya, responnya I hope so. Saya harap juga begitu. Gitu. Ya, jadi responnya I hope so, itu bisa. Oke. Mungkin itu aja ya, karena waktu juga udah menunjukkan 15 sampai 15. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. But before we finish our learning, let's pray together. Okay, let's close our class by reciting hamdalah together. Silakan di chat, let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Ya. Oke, see you next week. Nanti kita bahas lagi materi berikutnya. Bisa lewat IG lagi, bisa lewat Zoom meeting atau Google Meeting. Oke ya. Nanti kita survei dulu. Kalau kaliannya kuat kuota, ya ayo kita pakai Zoom meeting atau Google Meeting. Thank you for coming today. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Walaupun setengahnya sudah hadir ya, alhamdulillah, bisa setengahnya itu sudah syukur sekali sebenarnya kalau untuk ini. Sudah setengahnya yang hadir. Oke, untuk teman-teman yang belum bisa hadir, nanti Bapak akan taruh ini di YouTube sekolah. Bapak kasih linknya paling lambat besok. Nanti teman-teman yang nggak hadir bisa langsung komen aja. Jangan sumpah. Komen aja di YouTube, di video YouTube sekolah, nama, kelas sama nomor absennya. Dia nanti absen dari situ, nggak apa-apa. Nah, jadi nggak usah khawatir. Kalau nggak punya gadget pas ini segala macam, saya nggak punya akun IG, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke ya. Thank you very much for coming today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.